Yong Ki-hun ingin striker timnas Indonesia tidak manja. Tak hanya Kevin Dix, PSSI proses striker keturunan untuk perkuat timnas Indonesia. Ramai soal aksi Martin Paes yang datang kecepatan jelang gabung bersama timnas Indonesia. Publik tanah air dukung naturalisasi pemain. Tangan kanan Erick Thohir akui terkejut. Pelatih FC Twente ultimatum Mesilkers jelang gabung bersama timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih asal Korea Selatan yaitu Yong Ki-hun akan berjanji terus mengasah para striker milik timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Yong mendapatkan tugas khusus untuk mematangkan lini serang skuad Garuda, terutama saat mereka berada di pemusatan latihan timnas Indonesia jelang laga-laga internasional. Selain itu, dia akan memantau pemain Liga 1 yang berpotensi dan bisa dipertimbangkan Sintayong. Dalam pemanggilan timnas Indonesia untuk duel melawan Jepang dan Arab Saudi, ada 3 pemain berposisi striker, yakni Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Rafael Strike yang akan diasah lagi. Yong Ki-hun menjelaskan saat ini mental pemain menjadi fokus utama. Mereka harus memiliki keyakinan untuk bisa menyelesaikan semua peluang yang ada di depan gawang lawan. Menurutnya, hal tersebut harus terus diasah karena mereka merupakan tombak utama dan bertugas mencetak gol. Mantan pemain Suwon Samsung Blue Wings ini mengungkapkan striker harus bisa melakukan eksekusi dengan sempurna, termasuk mengambil keputusan dan bisa terus membuka ruang. Hal ini yang harus terus diasah semua pemain baik di klub maupun timnas. Saya ingin sekali meningkatkan mental dan rasa percaya diri pada penyerang Indonesia. Mereka harus punya keyakinan bisa mencetak gol kapan saja. Selain itu, hal yang paling penting bagi seorang penyerang adalah harus memiliki timing yang tepat untuk melakukan tembakan dari posisi manapun, dan itu tidak bisa didapat hanya menunggu tanpa bergerak mencari ruang, ujar Yong Ki-hun. Yong Ki-hun menilai bahwa kemampuan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Mereka harus mengasah hal ini terutama saat menempatkan diri sebelum melakukan tembakan. Dengan pengalamannya di Korea, semua ilmu akan diberikan kepada pemain, apalagi dia mengakui bahwa waktu yang dia miliki tidak banyak dan ini harus bisa dimaksimalkan dengan baik. Namun dia optimis striker timnas Indonesia bisa lebih berkembang menjadi lebih baik karena memiliki potensi. Kini bersama saya di timnas untuk pemain Indonesia, saya akan berusaha berbagi pengalaman dan pengetahuan saya, terutama soal mencetak gol. Saya tahu waktu kebersamaan saya dengan pemain di timnas sangat terbatas. Tentu saya akan berusaha menjelaskan secara singkat dan jelas tentang cara menendang di posisi dan cara mengantisipasi situasi tertentu, jelas Yong Ki-hun. Bek FC Copenhagen Kevin Dix bukan pemain keturunan terakhir yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Setelah merampungkan proses naturalisasi Kevin Dix, PSSI rencananya akan mencari pemain di posisi penyerang. Terkait sosoknya, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi belum dapat mengumumkannya. Beberapa waktu lalu ada 2 penyerang yang dikaitkan dengan timnas Indonesia, yakni Ole Romeni dan Mauro Zylstra. Ole Romeni yang kini berusia 24 tahun saat ini bermain untuk FC Utrecht. Sementara itu Mauro Zylstra membela tim kasta kedua Liga Belanda yaitu Volendam. Ya, kita tetap dalam proses, striker kita masih dalam proses. Kita mungkin belum bisa mengumumkan namanya, karena memang kita ada beberapa hambatan untuk mencari striker kita, striker untuk timnas kita yang naturalisasi dan berdarah Indonesia, jelas Yunus Nusi. Yunus Nusi menjelaskan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menerima beberapa nama yang direkomendasikan. Nantinya Erick Thohir yang akan kembali turun tangan dalam proses naturalisasi ini. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia membuktikan bahwa persepsi publik terhadap kebijakan naturalisasi di timnas Indonesia disambut positif. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengapresiasi dukungan publik dalam perubahan yang dilakukan PSSI selama kepemimpinan Erick Thohir. Arya mengaku terkejut karena hasil survei tersebut mewakili seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya pihak yang tahu soal sepak bola.
Berdasarkan hasil survei tersebut, Arya mengatakan mayoritas publik juga puas dengan kebijakan naturalisasi dan juga peningkatan level permainan timnas. Arya menilai hal ini merupakan bukti nyata komitmen PSSI dalam meningkatkan daya saing timnas Indonesia di kancah dunia. Menurutnya, kebijakan naturalisasi sejatinya bukan baru saat ini terjadi. Arya mengatakan kebijakan naturalisasi sudah berjalan sebelum era Erick Thohir. Namun, Arya mengatakan Erick Thohir memastikan pemain naturalisasi memiliki kualitas yang tinggi dan mengangkat level permainan timnas. Kita juga surprise, ternyata 60% masyarakat tahu Pak Erick Thohir ini ketum PSSI. Sebagai sebuah cabur, ini cukup hebat bahwa tahu ada ketum PSSI namanya Pak Erick Thohir. Artinya kinerja kami mencari pemain berkualitas itu disetujui masyarakat Indonesia. Artinya kami bekerja dengan benar. Dulu pun ada naturalisasi tapi masyarakat tidak tahu berkualitas. Sekarang kami memilih pemain tidak main-main, ucap Arya Sinulinga. Arya menyampaikan PSSI di era Erick Thohir sangat terbuka dengan berbagai masukan, termasuk jumlah pemain naturalisasi yang bagi sejumlah pihak dianggap terlalu banyak. Kiper FC Dallas Martin Paes sudah tiba di Indonesia. Kehadirannya di Jakarta bisa dibilang terlalu cepat mengingat timnas Indonesia belum menggelar latihan. Kabar Martin Paes sudah tiba di Indonesia diketahui dari unggahan salah seorang pengguna Instagram dengan akun Febrian Aprianto. Sosok yang diduga merupakan petugas di kawasan Bandara Soekarno-Hatta itu mengunggah foto bersama Martin Paes. Dalam kolom komentar, banyak warganet yang bertanya apakah itu foto terbaru. Dia mengonfirmasinya dengan menyebut Martin Paes memang baru mendarat. Martin Paes pada Selasa memang sempat mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya sedang berada di pesawat. Dalam unggahan Instagram Stories itu, Paes membubuhkan bendera Indonesia dan emoticon pesawat. Banyak warganet yang menyimpulkan hal itu sebagai isyarat bahwa Martin Paes tengah bertolak dari Amerika Serikat ke Indonesia. Dugaan itu pun kini dikonfirmasi lewat foto Martin Paes yang terlihat sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Martin Paes bisa lebih dulu menyambangi tanah kelahiran sang nenek lantaran Major League Soccer 2024 sudah berakhir untuk FC Dallas. FC Dallas tidak lolos playoff sehingga para pemainnya pun kini mendapat jatah libur panjang. Bek timnas Indonesia Mees Zilgers mendapatkan peringatan dari pelatihnya di FC Twente yang bernama Joseph Osting jika tidak mau tergusur dari posisi utama. Mees Zilgers sejauh ini memang menjadi andalan di FC Twente sejak awal musim. Bek 23 tahun ini juga langsung mendapatkan kepercayaan dari Sintayong. Di level internasional, pemain keturunan Manado itu langsung starter dalam 2 pertandingan utamanya. Meski baru menjadi andalan untuk skuad Garuda, pelatih Joseph Osting justru memberikan peringatan untuk Mees Zilgers. Sebab belum lama ini Hilgers mengalami cedera, posisinya digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Mengejutkannya, Gustav justru tampil apik saat menggantikan peran Mees Zilgers. Maka dari itu pelatih FC Twente memberikan peringatan untuk bek timnas Indonesia itu. Pelatih FC Twente menegaskan dirinya tidak akan sungkan untuk menggeser posisi Mees Zilgers andai tampil di bawah ekspektasi. Kami punya Mees, jika dia bermain dengan baik dan tidak ceroboh selama pertandingan berturut-turut, dia akan terus bermain. Namun di saat yang sama kami memainkan banyak pertandingan dan membutuhkan semua orang. Jika Mees tidak ada, masukkan Gustav seperti melawan Willem, ujar Joseph Osting. Kini posisi Mees Zilgers sedang harap-harap cemas, sebab ia mengalami cedera sehingga harus menunggu apakah bisa bermain untuk timnas Indonesia atau tidak.